Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sejagat raya dan alam semesta. Selamat datang lagi di Panbaya Channel. Saat ini saya mau membahas beberapa WA yang masuk ke HP saya. Banyak yang nanya ke saya, beli gimana caranya instalasi printer L3150 Epson, kok susah amat. Terus kok nggak bisa ngeprint ya, beli tintanya nggak keluar-keluar. Waduh, ya ketimbang saya banyak jawab satu-satu, saya buatkan videonya aja. Jadi memang benar agak sedikit lama instalasi printer L3150 itu, tapi step by step akan saya videokan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam proses instalasinya. Jangan lupa Panbrayu Channel di like, di share, di komen, dan pastinya di subscribe ya, karena subscribe itu adalah gratis, tidak bayar. Oke, oke, oke. Setelah kita buka paket printernya, yang kedua kita bisa mengisi tintanya sesuai dengan warna ya, jangan sampai kebalik. Caranya juga sangat gampang sekali, tinggal kita buka botol tinta sesuai dengan warnanya. Misalnya kalau magenta M, sesuaikan saja dengan tabungnya yang warna yang tulisannya M. Kalau C Cyan, masukkan tintanya, dimasukkan ke tabung yang Cyan. Pokoknya jangan sampai kebalik, warnanya pasti warnanya disesuaikan dengan tabungnya. Kemudian kita lihat secara otomatis tinta akan turun ke dalam tabung, dari botol turun ke tabung, dan memang sudah terukur pas ya antara botol dengan tabung. Yang perlu kita perhatikan nanti kalau pengen mengisi ulang itu, yang kita perhatikan pertama kali adalah indikator di tabung. Nah, kita bisa lihat posisi tinta tidak kurang dari satu strip di bawahnya, karena kalau sampai habis sekali, udara itu akan masuk ke dalam selang dan itu bisa membuat gelembung. Nah, kalau sudah ada gelembungnya di cartridge, bisa menyebabkan cartridge itu beku atau macet. Nah, jadi diusahakan dengan melihat indikator tabung itu tidak boleh kurang dari satu strip di bawahnya. Untuk pengisian pun demikian, kalau bisa tidak terlalu berlebih karena kan melebar keluar ya. Nah, salah satu indikator kenapa sering cartridge itu beku ya, karena salah satu jarang dipakai, yang pertama. Yang kedua, ada gelembung udara di tabung sehingga itu membuat mampet dan tidak lancar ya, tidak lancar tinta yang masuk ke selang antara tabung dengan cartridge-nya. Oke, 4 warna sudah terisi. Nah, kemudian kita hidupkan powernya. Nah, ini agak sedikit harus menunggu lama. Tombol yang paling kanan kita pencet, lebih lama 20 detik, sekitar 20 detik. Ini tujuannya kenapa? Ini tujuannya agar tinta itu disedot naik ke atas. Nah, ini cukup lama nih, sekitar rata-rata sepengalaman saya antara 30 menit sampai 1 jam. Nah, sampai kedengaran suara seperti ini berarti tinta itu sudah diangkat ya, sudah naik, sudah disedot masuk pelan-pelan, dan ini lama, butuh waktu lama, dan printer itu tidak rusak. Jadi karena emang lama menarik tintanya ke dalam cartridge.
sambil kita melihat dan mengamati, isi tabungnya akan terlihat berkurang. Itu ciri-ciri, itu salah satu ciri kalau tinta sudah masuk ke dalam cartridge. Sambil menunggu, kalau dari kita biasanya selama menunggu ini kita sudah mempersiapkan untuk melakukan instalasi, karena di monitor kita tidak bisa membagi layar. Untuk instalasi akan kita taruh di bagian akhir ya. Sebenarnya dalam posisi sekarang ini kita sudah melakukan proses instalasi di komputer kita, di laptop kita. Tapi karena kita supaya fokus dulu di proses pengangkatan tinta dari tabung ke cartridge, kita fokus dulu di sini. Kalau lampu orange itu sudah tidak berkedip, berarti proses penarikan tinta dari tabung ke cartridge selesai. Jadi tinggal nunggu lampu oranye itu hilang, nggak berkedip. Nah, itu memang cukup lama ya. Kalau saya sendiri sih biasanya dibuatin mie sama istri saya sambil dipijit-pijitin kepala saya supaya supaya tingkat kesabaran saya tambah tinggi gitu loh. Tapi ya yang belum punya istri ya kasihan deh lu. Selanjutnya adalah proses instalasi. Kita ambil CD installernya, kita lihat lampu oranye sudah mati, tidak berkedip lagi ya. Nah, ini prosesnya akan kita install di komputer atau di PC atau di laptop kita. Ya, saya percepat saja. Next, karena ini standar sekali. Kita sudah melakukan hampir semuanya sampai, nah ini yang penting. Kita harus masuk ke network ya. Nah, kita pencet tombolnya, kemudian secara otomatis dia akan men-setup jaringannya karena DHCP ya. DHCP, printer ini DHCP, jadi dia punya automatic IP sendiri. Dia akan mencari WiFi yang ada di sekitar kita, di tempat kita. Nah, langsung memberikan IP, kemudian kita coba tes printnya. Lalu akan ada proses update software. Ini esensial, diupdate saja supaya mendapat proyek terbaru. Kemudian kita proses testing printer dan sukses. Di sini akan muncul IP, password Wi-Fi dan password direct Wi-Fi. Untuk bisa direct printer, kita harus melakukan menginstal aplikasi Epson Print di Google Apps. Proses instalasinya juga gampang sekali, tinggal install di Google Apps. Lalu di aplikasi akan searching direct network, direct Epson network. Nah, itu kita klik, kita masukkan passwordnya yang sudah kita print tadi, masukkan saja passwordnya dan langsung connect. Jadi sangat mudah sekali. Di sini kita coba langsung ngeprint ya. Setelah kita connect ke direct Epsonnya, nah ini langsung connecting. Langsung kita print dokumen yang akan kita cetak. Dan sukses. Mudah sekali. Tidak ribet. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga Pan Brayo Channel ini bisa membantu teman-teman dalam proses pasang tinta dan instalasi printer L3150. Jangan lupa Pan Brayo Channel ini di like, di komen, di share, dan tentunya di subscribe supaya Pan Brayo Channel ini tetap eksis dan menjadi inspirasi kita semua. Terima kasih.